Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Proses naturalisasi Kevin Dix, bek kanan yang saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen, dilaporkan segera rampung dalam waktu dekat. Persiapan ini dilakukan demi memperkuat tim nasional Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Kehadiran Dix diakini akan menjadi tambahan amunisi penting bagi skuad Garuda untuk bersaing di tingkat internasional. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun tersebut lahir di Apeldoorn, Belanda, dan memulai karirnya di sepak bola profesional dengan bergabung bersama tim Akademi Vitesse Arnhem. Karirnya semakin bersinar ketika ia sempat bermain di Liga Italia bersama Fiorentina dan saat ini membela klub papan atas Denmark, FC Copenhagen. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir dan tim naturalisasi, telah bekerja keras menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi. Dix sendiri telah menunjukkan komitmen yang besar untuk membela timnas Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa proses naturalisasi sudah hampir selesai, dan tinggal menunggu keputusan dari pemerintah Indonesia sebelum Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di Eropa, khususnya di liga-liga besar seperti Serie A Italia dan Liga Super Denmark, Dix membawa pengalaman internasional yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Posisi bek kanan, yang kerap menjadi perhatian dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, diharapkan semakin solid dengan hadirnya pemain ini. Dix dikenal sebagai bek kanan modern yang tidak hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam serangan melalui crossing akurat dan kecepatan dalam membantu transisi permainan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi akan sangat terbantu dengan kehadiran Dix, mengingat strateginya yang mengutamakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan cepat. Indonesia telah memastikan langkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah tampil impresif di putaran sebelumnya. Di babak ini, lawan-lawan yang akan dihadapi semakin kuat. Oleh karena itu, perbaikan di setiap lini menjadi kebutuhan yang mendesak. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang berpengalaman diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di level yang lebih tinggi. Selain Dix, PSSI juga tengah melakukan pendekatan kepada beberapa pemain keturunan lainnya yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi ini mendapatkan dukungan penuh dari PSSI, yang melihat bahwa keberhasilan program ini bisa berdampak positif dalam mengangkat prestasi sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan bahwa selain Kevin Dix, beberapa pemain lain juga sedang dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM, juga turut mendukung percepatan proses naturalisasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah cukup sukses dalam program naturalisasi, dengan contoh nama-nama seperti Mark Klok dan Shain Patinama yang sudah memberikan kontribusi bagi tim nasional. Kabar mengenai proses naturalisasi Kevin Dix mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap, dengan kehadiran pemain seperti Dix, Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di ajang internasional, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, Indonesia diharapkan bisa melanjutkan tren positif dan tampil maksimal di babak kualifikasi berikutnya. Dukungan dari semua pihak, baik PSSI, pemerintah, pemain, dan masyarakat, akan menjadi kunci untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Naturalisasi Kevin Dix menjadi salah satu langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Dengan pengalaman bermain di level Eropa, Dix diharapkan bisa menambah soliditas lini pertahanan Indonesia dan membantu skuad Garuda bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Jairo Riedewald dipantau Shin Tae-yong,
Proses naturalisasi segera dipercepat untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, terutama jelang dua laga krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia dalam upaya meraih poin maksimal dan melanjutkan perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Crystal Palace, dikenal sebagai pemain yang serba bisa di lini pertahanan. Ia dapat beroperasi sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sistem taktik Shin Tae-yong. Riedewald telah meraih pengalaman berharga di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, yang menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat timnas Indonesia. Riedewald memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda yang dikenal menghasilkan talenta-talenta top dunia. Setelah menembus tim utama Ajax dan tampil di Eredivisie, ia pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017 dan berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad klub Inggris tersebut. Pengalamannya bermain di kompetisi Liga Eropa dan Premier League menjadi aset berharga yang akan dibawa ke timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. Dengan tinggi 182 cm dan kemampuan membaca permainan yang cerdas, Riedewald sering dianggap sebagai pemain yang kuat dalam bertahan maupun membangun serangan dari belakang. Ini akan sangat membantu Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang cepat seperti Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang menarik perhatiannya dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kemampuan Riedewald untuk bermain di beberapa posisi berbeda akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi seperti di kualifikasi Piala Dunia. Jairo Riedewald adalah pemain yang sangat versatile. Dia bisa bermain di banyak posisi dan memiliki pengalaman di liga yang sangat kompetitif. Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman seperti dia untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi ini, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. PSSI, melalui Ketua Umum Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif mengenai percepatan naturalisasi Jairo Riedewald. Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI sangat serius dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama jelang laga-laga penting di kualifikasi. Proses naturalisasi Riedewald diharapkan dapat selesai sebelum akhir September 2024, agar sang pemain bisa didaftarkan dan siap bermain dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Kami ingin memastikan bahwa Jairo Riedewald bisa segera bergabung dengan tim dan beradaptasi dengan cepat. Dia adalah pemain yang sangat potensial, dan kami berharap dia bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses ini sudah kami percepat untuk memenuhi target jangka pendek dan jangka panjang PSSI, jelas Erick Thohir. Riedewald sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Sang pemain merasa bangga bisa berpotensi memperkuat timnas Garuda di ajang internasional dan siap memberikan yang terbaik bagi negaranya. Setelah melalui dua pertandingan yang menantang di fase grup C, timnas Indonesia berhasil mengamankan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua tim kuat di Asia. Hasil ini memberi harapan besar bagi skuad Garuda untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tantangan belum berakhir, karena Indonesia masih harus menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Selain itu, Riedewald juga diharapkan bisa membantu Indonesia dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuatu yang sering dilakukan di Premier League. Kemampuannya dalam distribusi bola dan menjaga kedalaman di lini pertahanan akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat strategi permainan yang diusung Shin Tae-yong. Berita tentang potensi besar naturalisasi Jairo Riedewald telah disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Masyarakat berharap bahwa dengan tambahan pemain berkualitas seperti Riedewald, timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi, terutama di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman sukses naturalisasi pemain keturunan sebelumnya, seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, yang memberikan dampak positif bagi performa tim, memberikan optimisme lebih kepada publik bahwa Jairo Riedewald akan menjadi tambahan yang berharga. Di media sosial,
Dukungan terus mengalir agar proses naturalisasinya bisa segera diselesaikan dan ia bisa mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Dengan pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman seperti Jairo Riedewald, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia dan bahkan di pentas dunia. Target besar Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2026, dan langkah-langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari persiapan yang matang menuju cita-cita tersebut. PSSI dan jajaran pelatih terus berupaya membangun skuad yang kuat, tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga untuk kompetisi-kompetisi besar lainnya di masa depan. Publik sepak bola Indonesia kini menantikan debut Jairo Riedewald bersama skuad Garuda. Harapan besar tertuju pada pemain kelahiran Belanda ini, yang diharapkan bisa menjadi andalan baru di lini pertahanan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Sydney Van Hooijdonk, striker tajam dan mematikan top Serie A yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Nama Sydney Van Hooijdonk kini mencuat sebagai salah satu pemain yang berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia. Striker asal Belanda yang bermain di Serie A bersama Bologna ini dilaporkan sedang didekati oleh PSSI untuk segera menjalani proses naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk membawa Van Hooijdonk bergabung dalam skuad timnas Garuda, terutama dalam persiapan menghadapi laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini berfokus memperkuat lini serang skuad Garuda. Van Hooijdonk menjadi salah satu nama besar yang diproyeksikan untuk bergabung, guna memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia. Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan daya dobrak timnas Indonesia dalam laga-laga penting ke depan, termasuk melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan penyerang legendaris Belanda, Pierre Van Hooijdonk, telah membangun karir yang gemilang di Italia. Bermain untuk Bologna di Serie A, Van Hooijdonk dikenal sebagai striker yang mematikan di depan gawang lawan. Dengan tinggi badan 188 cm, ia memiliki fisik yang ideal untuk seorang penyerang tengah, ditambah dengan kemampuan aerial yang mumpuni serta ketajaman dalam penyelesaian akhir. Musim 2023-2024 menjadi salah satu musim terbaik bagi Van Hooijdonk, di mana ia mencatatkan 15 gol dalam 30 penampilan di Serie A. Penampilannya yang konsisten dan ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi salah satu striker yang paling ditakuti di liga tersebut. Hal ini menjadikannya incaran banyak klub top Eropa. Namun kini PSSI dan Shin Tae-yong mencoba membawa Van Hooijdonk untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan taktik ofensifnya, menyatakan dukungannya terhadap rencana naturalisasi Sydney Van Hooijdonk. Menurut Shin, Van Hooijdonk memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk menjadi striker andalan timnas Indonesia di panggung internasional. Selain kemampuan mencetak golnya yang tinggi, Van Hooijdonk juga memiliki visi bermain yang baik, serta kemampuan untuk bermain dalam berbagai skema serangan. Sydney Van Hooijdonk adalah penyerang yang sangat saya kagumi. Ia memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, dan dengan pengalamannya bermain di Serie A, ia bisa membawa perbedaan besar bagi timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Kehadirannya bisa memberikan dimensi baru dalam serangan kami, terutama dalam laga-laga kunci kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI pun bergerak cepat untuk mendekati Van Hooijdonk. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk kini tengah dipersiapkan secara serius, mengingat waktu yang mendesak untuk menghadapi dua laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bahwa pihaknya optimis proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir September 2024, sehingga Van Hooijdonk bisa didaftarkan dan siap memperkuat Indonesia di bulan Oktober. Kami telah memulai komunikasi dengan pihak Sydney Van Hooijdonk, dan responsnya sangat positif.
Proses naturalisasi ini akan dipercepat karena kami yakin ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, ujar Yunus Nusi. Timnas Indonesia saat ini berada di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia di 2 pertandingan awal, Indonesia kini bersiap untuk menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. 2 pertandingan ini akan menjadi penentu penting dalam perjalanan Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan bisa memberikan dampak besar dalam laga-laga tersebut. Bahrain dan Cina dikenal sebagai tim dengan pertahanan yang solid, sehingga Indonesia memerlukan penyerang dengan ketajaman dan pengalaman internasional seperti Van Hooijdonk untuk membuka peluang di lini depan. Posturnya yang tinggi dan kekuatannya dalam duel udara juga menjadi keuntungan dalam menghadapi bek-bek kuat dari kedua negara tersebut. Kabar mengenai potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk telah disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan komentar positif dan harapan besar agar Van Hooijdonk bisa segera memperkuat skuad Garuda. Para penggemar percaya bahwa kehadiran pemain dengan kualitas kelas Van Hooijdonk bisa memberikan perubahan signifikan, terutama dalam upaya timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Penggemar timnas Indonesia mengingatkan pada keberhasilan PSSI dalam mendatangkan pemain keturunan sebelumnya seperti Mark Klok, Shane Patinama, dan Sandy Walsh yang telah memberikan dampak positif bagi skuad. Dengan Van Hooijdonk, ekspektasi penggemar semakin tinggi bahwa timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif, tidak hanya di Asia tetapi juga di pentas dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah target besar bagi timnas Indonesia. Setelah lolos ke babak ketiga, Indonesia kini menghadapi tantangan berat dengan lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Namun, dengan persiapan matang serta tambahan pemain-pemain berkualitas seperti Sydney Van Hooijdonk, Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing. Kehadiran Van Hooijdonk di lini depan tidak hanya akan meningkatkan kekuatan serangan Indonesia, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi seluruh tim. Kombinasi antara pemain-pemain lokal berbakat dengan pengalaman internasional yang dimiliki Van Hooijdonk bisa menjadi kunci kesuksesan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Sydney Van Hooijdonk berpotensi menjadi salah satu pemain kunci yang akan mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan laga melawan Bahrain dan Cina yang semakin dekat, publik sepak bola Indonesia menantikan aksi sang striker mematikan ini dalam balutan seragam merah putih. Pascal Struijk berpeluang perkuat timnas Indonesia. Bek tangguh Leeds United siap dinaturalisasi. Bek Leeds United, Pascal Struijk, baru-baru ini menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berdarah Indonesia-Belgia itu berpeluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah mendapat lampu hijau dari klubnya, Leeds United. Kabar ini semakin menguat setelah media ternama Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan bahwa Struijk sudah mendapatkan restu dari pihak klub untuk merapat ke skuad Garuda. Jika kabar ini benar, Struijk bisa menjadi tambahan besar dalam proyek naturalisasi yang sedang dijalankan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk, yang kini berusia 24 tahun, merupakan salah satu pemain andalan di lini belakang Leeds United, klub yang berkompetisi di Championship Inggris. Ia dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan yang solid dalam duel udara, permainan kaki yang tenang, serta naluri bertahan yang mumpuni. Struijk sudah menjadi bagian penting dari Leeds sejak 2018 dan telah menunjukkan performa konsisten, baik ketika Leeds masih di Premier League maupun setelah turun ke divisi kedua. Kabar mengenai peluang Struijk bergabung dengan timnas Indonesia ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. PSSI, melalui pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Erick Thohir, menyambut baik kabar tersebut dan menyatakan bahwa federasi siap memproses naturalisasi Struijk jika dia bersedia membela Indonesia. Kami terus berusaha untuk memperkuat timnas Indonesia dengan talenta-talenta terbaik, termasuk pemain keturunan yang memiliki kualitas dan semangat untuk membela tanah air.
Pascal Struij adalah salah satu pemain yang sedang dalam radar kami, dan jika semua berjalan lancar, kami siap untuk memulai proses naturalisasinya, ungkap Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Pascal Struij memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya, yang berasal dari Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Belgia serta memiliki karir sepak bola yang berkembang di Belanda dan Inggris, Struij tetap memiliki ikatan emosional dengan tanah air leluhurnya. Hal ini membuat PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia semakin optimis bahwa sang pemain bisa tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Sejauh ini, Struij belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda, meski ia pernah dipanggil ke tim U17 dan U21 Belanda. Hal ini memberikan celah bagi Indonesia untuk memanfaatkan statusnya yang masih terbuka untuk bergabung dengan timnas negara lain. FIFA memungkinkan pemain yang belum tampil di tim senior suatu negara untuk membela negara lain, selama memenuhi syarat kewarganegaraan. Dengan latar belakang keturunan Indonesia yang dimiliki Struij, peluang ini semakin terbuka lebar. Performa Struij bersama Leeds United tidak bisa dipandang remeh. Dalam beberapa musim terakhir, ia menjadi andalan di lini pertahanan klub yang berbasis di Elland Road tersebut. Struij juga menunjukkan fleksibilitas yang jarang dimiliki pemain bertahan, karena mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, bahkan sebagai gelandang bertahan jika diperlukan. Dengan postur tubuh 190 cm, ia juga menjadi ancaman dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Pengalamannya bermain di level tertinggi Liga Inggris tentu akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Salah satu faktor penting dalam proses naturalisasi seorang pemain adalah persetujuan dari klub tempat mereka bermain, dan dalam hal ini, Leeds United sudah memberikan restunya. Menurut laporan dari Voetbal Premier, Leeds tidak akan menghalangi Struij jika ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI yang selama ini berusaha mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Keputusan Leeds untuk memberikan lampu hijau kepada Struij untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga mencerminkan sikap positif klub-klub Eropa terhadap pemain yang ingin membela tim nasional negara asal mereka. Seperti yang pernah terjadi pada pemain keturunan lain seperti Kelvin Verdong, Martin Paes dan Shane Patinama, dukungan dari klub sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi naturalisasi dan memudahkan pemain tersebut beradaptasi dengan timnas Indonesia. Dengan izin dari Leeds, PSSI kini tinggal menunggu keputusan resmi dari Struij sendiri. Jika ia memutuskan untuk menerima tawaran bergabung dengan Indonesia, proses naturalisasinya bisa dimulai dalam waktu dekat. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struij mungkin bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kehadiran Pascal Struij di timnas Indonesia tentu akan memberikan dampak besar bagi skuad Garuda. Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mencari pemain belakang berkualitas yang dapat menjadi andalan di berbagai kompetisi internasional. Meskipun sudah memiliki beberapa bek tengah yang kompeten, seperti Tom Haye, kehadiran Struij akan memberikan dimensi baru dalam pertahanan timnas Indonesia. Kombinasi antara pengalaman, postur tubuh yang kuat, dan kemampuan bertahan yang solid akan membuat lini belakang Indonesia semakin sulit ditembus. Selain dari segi teknis, kehadiran pemain seperti Struij juga akan memberikan dampak positif dari sisi psikologis. Kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa akan meningkatkan rasa percaya diri para pemain lain di dalam tim. Struij bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan dan memberikan contoh baik bagi pemain muda Indonesia yang sedang berkembang. Dengan pengalaman bermain di Premier League, ia juga bisa memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menghadapi tekanan tinggi dalam pertandingan-pertandingan besar. Pascal Struij bukan satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang diincar oleh PSSI. Sejak beberapa tahun terakhir, Federasi Sepak Bola Indonesia ini memang aktif dalam mencari talenta-talenta keturunan yang bermain di luar negeri. Program naturalisasi ini sudah membuahkan hasil dengan hadirnya pemain-pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes yang semuanya kini menjadi bagian dari skuad Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang, tetapi langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional di masa depan. Kami mencari pemain yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga komitmen untuk memperkuat Indonesia.
Pascal Struijk adalah salah satu dari beberapa nama yang sedang kami pertimbangkan, dan kami berharap dia bisa menjadi bagian dari proyek besar ini, ditambah Thohir. Jika Struijk bergabung, PSSI akan semakin optimistis menghadapi turnamen-turnamen besar di masa mendatang. Dengan dukungan penuh dari federasi, serta harapan besar dari para penggemar, kehadiran Struijk bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia dalam usahanya untuk meraih prestasi lebih tinggi di tingkat Asia dan dunia.